Hujan langsung mengerjapkan matanya saat dia merasakan nyeri dan perih saat bergeliat. Dia yang awalnya panik saat melihat tubuh polosnya langsung teringat kejadian malam tadi bersama sang suami. "Ai, kemana?" gumamnya sambil mencoba untuk bangun, tapi rasa sakit membuat dia meringis sampai menggigit bibir bawahnya. Perih banget. Dia yang bingung karena sang suami tidak ada di sisinya, akhirnya memberanikan diri untuk memanggil, "Ai, Ai, di mana?" Hujan mendengus kesal karena tak ada sahutan dari air. Meski sudah hampir 5 menit, ia menunggu sambil terus memanggil namanya. Apa?" saut air tiba-tiba. Hujan tercengang saat melihat suaminya bangun dari sofa panjang depan TV dengan memakai bathrobe. "Lo tidur di situ?" tanya Hujan bingung. "Ketiduran?" ucapnya sambil mendekat ke arah sang istri. "Kirain semalam langsung tidur," kata Hujan yang langsung dipeluk suaminya setelah air melepas apa yang ia kenakan. "Iya, langsung tidur, cuma tadi pagi lupa pisang gue ada di sofa." Dia berbicara dengan suara serak khas bangun tidur. "Jadi pindah? Gitu?" Gue kan masih punya prik kepisangan." Jan Hujan deres, ucapnya lagi yang ternyata sudah menenggelamkan kepalanya di ceruk leher sang istri. "Awas ah," sentak Hujan kesal. Diduakan dengan pisang ternyata membuat ia resah akan selalu ditinggal sendiri saat malam. "Lagi yuk," bisiknya pelan. Dua tubuh polos itu kini saling menempel satu sama lain, memberi kehangatan tersendiri bagi keduanya yang baru merasakan nikmatnya bercinta. "Gak mau, gue mau mandi," tolak Hujan. "Mau lagi, Jan? Ya?" Rayunya semakin erat memeluk. Miliknya yang tidak tertutup apapun begitu kerasa semakin menegang saat bersentuhan dengan kulit putih mulus Hujan. "Hayu ih," rengeknya manja sambil mencium leher istrinya. "Geli Ai, mandi dulu yuk," ajak gadis itu. Hatinya mulai berdebar lagi saat salah satu bukitnya digenggam oleh tangan lembut air. "Enggak mau kayak semalam lagi." Pemuda itu tetap kekeh dengan keinginannya. "Masih sakit, ntar lagi ya." Air langsung bangun sambil menarik selimut yang menutupi tubuh polos mereka. Mau apa lo?" Saking kagetnya, Hujan langsung menutup tubuhnya dengan bantal. "Apa yang sakit? Itunya?" tanya Air. Hujan hanya mengangguk. Kamar yang lebih terang dari semalam membuat dia benar-benar merasa malu, apalagi saat dia melihat suaminya duduk di depannya tanpa benang sehelai pun. "Gue bilang juga harus nambah biar gak sakit," kakaknya sambil menutupinya lagi dengan selimut. "Janji deh, kali ini gak sakit," rayunya lagi. "Dih, sok tau banget, kan gue yang rasain," dengus Hujan kesal. "Kan semalam udah kenalan," Jan Hujan deras. Pemuda yang terkenal playboy tapi begitu polos saat bersamanya. Pelepasan kedua pun mereka rasakan secara berbarengan. Senyum dan nafas terengah-engah adalah akhir dari puncak kenikmatan tersebut. "Capek Jan? Tidur lagi yuk." Sudah lewat tengah hari, keduanya baru bangun dan mandi. Hujan yang masih belum bisa banyak bergerak akhirnya digendong ala bridal style oleh Air menuju kamar mandi. Gelak tawa, jeritan kecil dan caci maki begitu riuh di dalam bathtub yang sudah terisi air hangat dan wanginya aromaterapi. Keduanya mandi bersama tanpa rasa canggung lagi, meski masih sedikit ragu-ragu saat Hujan mengizinkan suaminya itu menyabuni tubuhnya. "Enak gak Jan?" tanya Air saat gadis halalnya itu berbaring di atas tubuhnya. "Sakit," jawabnya singkat namun penuh penekanan. "Masa udah 2 kali masih sakit? Kayaknya kalau sekali lagi enggak deh," kekehnya yang berbicara tepat di sisi telinga Hujan. "Gak usah macem-macem. Lo doyan apa seneng?" ketus sang istri yang membuat Air menggigit kecil bau putih mulus itu. "Gak nyesel gue suruh nikahin lo, Jan Hujan?" "Kenapa?" tanya Hujan. Dia sedikit menoleh ke arah Hujan. "Enak," jawabnya sambil berbisik. Hujan kembali ke posisi sebelumnya. Ia ingat perkataan bunda agar melayani suaminya kelak dengan baik dan penuh perasaan. Mungkin Air puas dengan layanannya, batin Hujan.
Ini yang pertama kan buat lo? Hujan bertanya dengan perasaan takut. Iya, gue gak pernah kepikiran bakal lakuin hal ini sekarang, jawabnya malu-malu. Lo segitu polosnya, gue gak nyangka, kata gadis itu yang merasa tidak enak hati, sering berpikiran jahat pada suami playboynya itu. Gue cukup tahu, tapi susah pikirnya. Tapi kalau nongkrong sama teman-teman gue, terus bahas masalah gini, gue gak pernah ikutan. Mending main game. Pas ngedadak disuruh nikah, gue bingung sendiri kan? Jawab Air sambil tertawa. Apa gak pernah nonton film? Gak boleh sama papa, lihat cewek pakai baju seksi aja mata gue ditutupin. Malah pernah, gue gak sengaja lihat emak-emak lagi nyusuin anaknya, kepala gue dimasukin ke dalam kantong kresek. Dengus Air kesal jika ingat hal itu, padahal saat itu usianya sudah menginjak 17 tahun. Hujan yang mendengar cerita Air pun tertawa, sampai dia harus memegang perutnya sendiri yang memang sedari tadi sudah dipeluk sang istri, sang suami. Masa sih, Ai? Tanyanya tidak percaya di sela-gelak tawa. Iya, jahat banget sih papa. Tanpa belajar gue langsung harus praktek. Gimana gue nggak galau jadinya? Hujan menghela nafasnya. Dia jatuhkan lagi tubuh polosnya di depan dada Air. Rasa bahagia terasa begitu nyata dalam hatinya kini. Maaf kalau gue nyakitin lo ya, bisik Air. Gak apa-apa, lain kali kita lakuinnya serileks mungkin, saut Hujan. Lain kali, orang gue mau lagi sih, ucapnya dengan begitu antusias sambil memutar tubuh istrinya agar bisa saling berhadapan. Hujan yang panik dan kaget langsung membulatkan kedua matanya. Air yang melihatnya pun merasa gemas dan menciumi seluruh wajah sang istri. Biasa aja dong. Tenang, gue gak akan minta nambah hari ini. Gue mau kerjain tugas biar besok pas pulang gak gitu numpuk, ucap Air yang membuat Hujan merasa lega. Air bangun dari duduknya mengajak sang istri untuk membilas tubuh mereka di bawah guyuran air shower. Keduanya hanyut dalam sentuhan kulit masing-masing. Air kembali mencium gadis halalnya itu dengan begitu lembut. Janji, jangan jauh-jauh dari gue ya. Kita pulang kapan, Ai? Tanya Hujan sambil mengancingkan bajunya di depan lemari. Sedangkan Air masih duduk di tepi ranjang fokus pada layar benda pipinya. Besok pagi, jawab pemuda itu tanpa menoleh. Entah apa yang dilakukannya sampai sama sekali tidak melirik sang istri yang sudah rapi. Naik apa? Tanya lagi. Delman, sautnya lagi santai. Hujan duduk di sisi Air. Dia palingkan wajah tampan sang suami yang masih sedikit basah itu menghadapnya. Apa? Tanya Air bingung. Enggak apa-apa, sautnya lalu bangun. Hujan keluar rumah berjalan tanpa arah. Ini adalah hari terakhirnya di pulau pribadi milik mertuanya. Laut lepas terbentang di hadapannya, menyibak rambut panjangnya karena angin yang lumayan kencang. Ada rindu untuk bunda yang hampir sebulan ini sibuk menyiapkan pernikahannya. Bahkan dia lupa kapan terakhir berdua dengan wanita yang selama ini membesarkannya seorang diri dengan status gadis namun bukan perawan. Terkadang Hujan belum percaya dengan apa yang dia dapat saat ini. Suami tampan, keluarga baru yang amat baik, adik perempuan yang manis, bahkan harta yang berlimpah. Uang maharnya dari Air yang masih utuh malah sudah ditambah lagi oleh mertuanya di dalam rekening lain dengan jumlah fantastis. Jika dulu dia bingung mendapatkan uang, kali ini dia bingung menggunakan uang. Roda kehidupan sedang membawanya berada di atas. Tanpa dia sadar, ternyata Air mengikutinya dari belakang, karena saat ia menoleh untuk menyeberang sosok tinggi putih sedang tersenyum padanya. Ngikutin, ejak Hujan. Enggak, gue nyari angin, jawab Air semakin mendekat. Dia raih tangan mungil istrinya untuk menyeberang jalan. Kalau lo nyasar gimana? Tanya Air. Dia sedikit kesal saat tahu gadis halalnya tidak ada di rumah. Cuma kesini doang, balas Hujan santai. Keduanya berjalan menyusuri tepi laut sambil bergandengan tangan tanpa ada yang mau memulai obrolan lebih dulu. Sampai hari semakin sore, akhirnya Air mengajak Hujan untuk pulang. Gadis itu melihat Air mengirim pesan, dan 5 menit kemudian
Sebuah mobil pun datang menghampiri. Kenapa nggak jalan aja sih? Capek, gue nggak mau buang-buang tenaga, kata Air sambil membuka pintu mobilnya. Kenapa? Tanya Hujan bingung. Gue mau pakai tenaga cuma buat hal yang menyenangkan aja. Kalau ada mobil ngapain harus jalan? Hujan memutar bola matanya malas saat melihat sang suami tersenyum penuh arti. Air yang membawa mobilnya sendiri meninggalkan supir di pinggir jalan. Kasihan Ai, dia ditinggalin, kata Hujan sambil menoleh lagi ke belakang. Gue lebih sayang istri gue. Hujan melempar pandangannya jauh ke laut, keluar sampai akhirnya mobil berhenti di garasi. Waktu sudah hampir malam, keduanya kembali membersihkan tubuh mereka masing-masing. Dan kini pasangan suami istri itu sudah ada di meja makan dengan hidangan yang separuhnya Hujan tidak tahu itu apa. Banyak banget, Ai. Makan aja yang lo mau, sahutnya. Mereka makan dengan lahap, diselingi obrolan santai. Usai mengisi perut, pasangan itu kembali masuk ke dalam kamar. Air yang duduk di sofa depan TV meminta Hujan untuk mendekat kepadanya. Apa? Kata Hujan yang malah ditarik duduk di atas pangkuannya. Main tebakan lagi yuk, ajak Air dengan senyum menggoda. Lo curang, gue males, jawab Hujan. Tebakannya gampang, anak SD aja bisa. Syarat dan hukumannya apa? Goda Hujan, yang ia tahu pasti ada udang di balik terigu. Syarat dan hukumannya enak, ucap Air sambil tergagah. Gue kasih tebakan, kalau lo salah satu, masih gue biarin. Salah 2 kali, lo masih gue maklumin. Tapi kalau lo salah 3 kali, Air menggantung ucapannya. Apa? Lo mau apa? Tanya gadis itu. Lo harus perkosa gue, oke? Ucapnya yang langsung membuat Hujan tersentak kaget. Hujan menelan salivanya. Dia meronta untuk bangun, tapi pelukan Air begitu erat di perutnya. Oke lah, seru Hujan pasrah. Tebakan pertama ya. Air apa yang suci? Tanya Air. Air wudhu, jawab Hujan, yang dibalas anggukan oleh Air pertanda jawaban istrinya benar. Air apa yang warnanya putih? Tanyanya lagi. Air susu, Hujan bertepuk tangan kecil. Air apa yang warnanya bening? Goda Air sambil memencet hidung Hujan. Air putih lah, kekehnya senang. Air apa yang ganteng? Seru Air setelah mencium pipi sang istri. Air hujan dong, seru Hujan semakin senang. Air apa yang bisa terbang? Ini adalah pertanyaan terakhir. Pemuda itu berharap jawaban gadis cantiknya itu salah. Air apa ya? Air dari langit, jawab Hujan yang dibalas gelengan kepala. Air terjun, serunya lagi berharap benar, namun lagi-lagi Air menggelengkan kepalanya. Air apa sih? Tar, gue mikir dulu, kata Hujan panik. Ya udah cepetan, gue hitung sampai 5 ya, goda Air. Hujan terus berpikir sambil mendengarkan Air berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Air bertepuk tangan girang, sedangkan Hujan meronta ingin dilepaskan. Lo mau tahu nggak air yang bisa terbang apa? Bisa jawab nggak? Tanya Air lagi. Nggak tahu ah, gue nyerah. Apaan? Iron Man.